Nggak sangka ketemu di sini, ada yang sakit. Tanya Freya. Istriku. Ah, begitu. Wanita bertubuh tinggi berkulit putih pucat dengan rambut panjang bergelombang itu menatap Sabiru sambil tersenyum. Maaf aku belum bisa menjenguk, ibuku sakit. Oh, bukan masalah. Semoga ibumu cepat sembuh. Kalau begitu aku permisi, ujar Sabiru yang terburu-buru pergi. Wanita itu terus menatap dari kejauhan, hingga Sabiru menghilang dari pandangannya. Sesampainya di kamar Seira, Sabiru menaruh barang belanjaannya di atas meja. Di sana sudah ada ibunya, dan ibu mertuanya yang sedang menjaga dan mengobrol. Sementara Seira baru saja selesai membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaian. Kok nggak dimakan? Katanya kakak beli soto, ujar Seira. Udah makan di tempatnya tadi. Kamu sendiri udah bersih aja, bukannya tungguin aku. Aku bisa bantuin kamu. Kalau dibantuin kakak, yang ada malah dimodusin terus, ujar Seira. Namun, sepasang matanya menangkap noda tidak biasa di pakaian suaminya, di bagian bahu. Apa ini? Lipstik. Apa? Sabiru melihat, karena Seira memegang pakaiannya. Bekas bibir. Abis ketemu siapa di luar? Raut wajah Seira seketika berubah. Sayang, aku nggak tahu ini dari mana. Aku beneran abis beli makanan aja. Seira melipat kedua lengan di dada sambil cemberut. Baby, serius. Jangan marah dong. Ya, masa abis belanja terus tiba-tiba ada bekas lipstik. Dicium Jin. Kamu ngira aku ketemuan sama wanita lain? Tanya Sabiru. Baby, aku nggak pergi kemana pun tadi. Aku percaya. Tapi aku nggak percaya orang lain. Siapa tahu kan ada cewek gatel yang ngejar kakak di luar sana. Kakak harus bilang ke aku ketemu sama siapa aja kalau lagi keluar, bahkan kalau itu orang dari sekitar pekerjaan kakak. Iya, sayang, iya. Sabiru melihat istrinya marah. Dia terdiam, rasanya tadi dia tidak bertemu siapapun selain pedagang. Dari mana asalnya lipstik ini? Apa waktu ketemu Freya tadi? Batin Sabiru bertanya-tanya. Ah, aku inget tadi abis bertabrakan sama orang. Mungkin lipstik cewek itu yang nempel, ujar Sabiru. Cewek? Kakak kenal. Cuma orang lewat, sayang. Tadi aku yang nabrak karena sibuk nelpon, jawab laki-laki itu sambil tersenyum. Ih, cemburu ya, imut banget. Sabiru mencolek pipi Seira, menggodanya. Sabiru tidak menyadari, saat bertabrakan dengan Freya tadi, wanita itu sengaja menempelkan lipstik dari tangannya yang sebelumnya sudah digambar dengan lipstik berbentuk bibir. Kakak, diam, ih. Habisnya cemburu kamu malah imut begini, cium sedikit boleh nggak? Nggak boleh, Seira menjawab sedikit ketus, Sabiru malah tertawa. Sementara itu di luar, sepasang mata yang melihat keromantisan mereka tampak menyala oleh api cemburu. Dari kaca pintu yang menerawang itu dia melihat semuanya. Dia pikir akan berhasil dengan trik receh begitu. Rupanya tes badai itu nggak berguna. Dia lantas pergi dari sana. Setelah wanita itu pergi, tidak lama kemudian pintu terbuka setelah diketuk. Assalamualaikum. Suara lembut seorang wanita membuat mereka yang ada di dalam sana menoleh. Yang datang rupanya adalah Hanum. Waalaikumsalam. Maaf, siapa? Iya. Tanya Seira karena tidak mengingat karakter wajah Hanum saat memakai cadar. Aku Hanum. Oh, Hanum istrinya Saga, iya. Hanum mengangguk. Masuk, masuk. Kemarilah. Seira menyambut Hanum dengan senyum lebar, wanita itu pun masuk sendirian tanpa ditemani siapapun.
Mungkin Saga sedang sibuk karena ini termasuk jam kerja. Malam sebelum Hanum pergi ke rumah sakit menemui Seira. Malam-malam yang mereka lewati sama seperti malam sebelumnya, tidur di satu kasur yang sama. Saga tidak melarang Hanum menempati tempat tidurnya, tidak juga ada pembatas. Hanya saja, Saga seperti menghindar dan memilih berada di sisi paling samping, hingga ruang yang dimiliki Hanum jauh lebih lebar. Namun, malam ini mungkin Saga sangat lelah hingga posisi tidurnya lama-kelamaan berpindah ke tengah. Tiba-tiba Hanum terusik, tubuhnya mendadak dipeluk seperti bantal guling. Wajahnya sedikit menjauh dari kepala Saga yang terbenam di L3R-nya. Saga. Saga. Hanum mencoba membangunkan dengan suara pelan sekali. Dia tidak mau membuat Saga jengkel tengah malam karena ini. Sebab tahu besok suaminya akan bekerja. Saga, bangun. Apa kamu mau memelukku sampai pagi? Ini nggak nyaman banget. Hanum jadi berbicara sendiri, laki-laki ini malah bergerak dan menigasap aroma ceruk L3R Hanum yang terbuka. Apa Saga masih terbawa mimpi? Saga, Saga. Hanum dengan sengaja memencet hidung Saga, agar dia terbangun. Laki-laki itu sampai membuka mata mendadak dan menarik diri menjauh. Kamu kalau mau misum jangan sambil pura-pura tidur. Hanum sewot sendiri seraya menutup lehernya dengan kerah baju tidur. Apa? Ujar Hanum seraya bangkit dari posisinya. Kamu lagi mimpi bas 4H. Lagi berimajinasi sama siapa, sih? Saga masih setengah sadar, dipaksa untuk mengingat, tapi dia tidak ingat karena terlalu lelap dan mungkin tidak sengaja. Wajah cantik Hanum menunjukkan kekesalan. Astagfirullah, mana aku ingat lagi mimpi apa? Kenapa kamu malah memarahiku? Bohong, tadi kamu cium-cium aku. Ujar Hanum. Saga mengusap wajah dan bangkit untuk melihat istrinya yang kelihatan marah. Kamu marah karena aku begitu. Bahkan ketika aku mau menuntut hakku malam ini, kita udah halal. Hanum mengalihkan pandangan ke arah lain, dia tetap marah. Dia tidak tahu sekarang ini debar jantung Hanum sangat cepat dan terasa seperti akan meledak. Hanum tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh apalagi mendekati area terlarang baginya untuk disentuh. Dert. Tiba-tiba ponsel Hanum bergetar, selarut ini dan ternyata nomor tidak dikenal. Saga, Hanum terkejut, Saga mengambil alih ponselnya. Saga, jangan. Bahaya. Siapa ini? Kamu tahu ini jam berapa? Berani kamu menelepon istriku tanpa izin selarut ini, ujar Saga yang tidak menghiraukan peringatan Hanum. Orang itu terdiam, tapi panggilan mereka masih berlangsung. Siapa kamu? Suara Saga mulai mengeras. Akhirnya orang itu bicara juga. Kamu cukup berani sebagai seorang anak yang nggak tahu diri. Kamu tahu siapa aku dari Hanum? Hanya orang gila yang terus-menerus mengejar langit. Kamu tahu kalian ada hubungan darah dan kamu masih menerornya begini. Sekarang dia udah bersuami dan ada di bawah perlindunganku. Sejengkal aja kamu meninggalkan jejak luka di tubuhnya, ku kejar kamu seumur hidup. Suara Saga tidak keras, dia langsung connect ketika laki-laki ini bicara. Sungguh, dia tidak mengerti mengapa ada manusia sejenis ini. Kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Hanum adalah milikku, dan kamu merebutnya. Sialan. Kamu udah menyentuhnya. Suara laki-laki itu gemetar, seakan-akan ada kekesalan hebat yang dia tahan. Atau dia benar-benar gila karena mendengar Hanum menikah. Ya, aku menyentuhnya. Dia istriku. Calon ibu dari anak-anak. Sialan. Kamu tahu istriku begitu cantik, kan?
Dia berusaha menjaga mahkotanya selama ini, dan dia memberikannya kepada laki-laki yang halal untuk menyentuhnya. Saga semakin memancing. Laki-laki bernama Ibnu itu adalah seorang paman, di mana seseorang yang haram untuk menyentuh keponakannya sendiri. Panggilan berakhir. Hanum langsung mematung mendengar Saga berbicara sampai sejauh ini. Apa dia sedang mengumpankan diri? Saga, kenapa kamu lakukan ini? Tanya Hanum. Karena kamu istriku. Sepasang mata Hanum berkaca-kaca. Itu adalah jawaban yang sangat singkat, tapi mempunyai arti yang begitu besar baginya. Hanum sampai di rumah sakit diantar oleh sopir pribadi milik Sarah. Ibu mertuanya itu sedang berada di luar kota, urusan pekerjaan. Saga juga tengah sibuk, tapi ini waktu yang tepat. Mau cemilan apa? Tenang, meskipun di rumah sakit, tapi cemilanku penuh, ujar Seira cukup ramah. Aku lagi puasa. Astagfirullah. Maaf, aku nggak tahu. Ya, ampun. Mana ada banyak makanan di meja. Seira kaget, Hanum tertawa kecil. Bukan masalah besar, nggak apa-apa, Seira. Datang sendirian ke sini? Tanya Sabiru. Diantar sopirnya Umi, dia nunggu di luar. Hanum terdiam sejenak. Sebenarnya kedatanganku ke sini ada hubungannya sama Saga. Seira, apa kamu bisa membantuku? Seira sedikit mengernyit. Bantu apa? Aku mau tahu lebih banyak soal Saga. Seira terdiam. Dia tidak keberatan, hanya setengah terkejut karena bahagia. Ada wanita soleha yang sudah sah sebagai istri sahabat baiknya, terlihat penasaran tentang laki-laki itu. Aku nggak tahu banyak soal dia, karena aku dijodohkan. Sekali pertemuan, kami langsung menikah. Dan apa yang kamu lihat dari Saga? Tanya Seira. Dia galak. Seira tersenyum kecil. Tapi terkadang dia sangat melindungiku. Aku perlu banyak tahu mengenainya, aku udah tanya-tanya ke Umi Zara, sekarang mau tahu dari sisi kamu. Karena yang aku tahu, kamu adalah wanita yang berharga baginya lebih dari sekedar teman. Seira sampai terbelalak seraya menutup mulut. Hanum, apa sejelas itu? Kamu nggak cemburu? Enggak. Hanum terdiam sejenak. Tapi, menurutmu, apa bisa aku mendekatinya? Dia menolak didekati, tapi ada satu hal yang sangat menarik bagiku darinya. Itu sebabnya aku memutuskan mau mendekatinya. Seira tersenyum, mengangguk dengan hati yang begitu lega. Dia mengira, Hanum adalah wanita yang sangat ideal. Baiklah, aku akan menceritakan semua yang ku tahu. Seira meraih tangan Hanum. Hanum, terima kasih, ya. Maksudnya, enggak. Aku mau berterima kasih aja. Seira tidak bisa menceritakan lebih banyak mengenai permasalahannya dengan Saga. Namun, jika ada kesempatan untuk laki-laki itu memilih bahagia dari tempat lain, Seira akan mendukungnya. Mereka akhirnya mengobrol banyak, Hanum sampai membawa buku catatan agar mengingat hal-hal penting. Dia ingin tahu bagaimana kehidupan masa lalu Saga. Sementara itu di tempat lainnya, Freya menaruh tas di atas ke sembarang arah, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Dia sengaja ke rumah sakit karena akhir-akhir ini sangat jarang bisa melihat Sabiru. Dia sangat mencintai istrinya sampai milih mengesampingkan pekerjaan. Itu bikin iri. Kalau dia jadi suamiku, aku yang akan dapat perhatian itu, kan? Freya membalik tubuhnya dan tengkurap di atas tempat tidur, dia menyesal kenapa tidak bisa memiliki Sabiru saat mereka belum menikah. Dulu laki-laki itu sulit banget buat ditembus, tapi tiba-tiba dia malah bucin akut ke wanita asing.
Aku belum pernah dengar nama Seira sebelumnya. Freya yang dulu, bahkan sampai mencari tahu ke teman, rekan bisnis hingga ke orang terdekat Sabiru. Agar tahu siapa saja wanita yang dekat dengan laki-laki itu. Namun, tidak ada nama Seira. Ayah, besok ayah mau ada pertemuan sama Sabiru, kan? Tanya Freya kepada ayahnya di telepon. Ya, kenapa lagi sekarang? Di mana? Di kantor ayah. Ah, apa nggak bisa diatur di luar aja? Aku mau ikut. Freya sedikit kecewa. Kamu ini jangan gila, untuk apa kamu ikut? Ini urusan pekerjaan, keberadaan kamu cuma akan mengganggu. Baiklah. Jadi jam berapa pertemuannya? Aku cuma tanya, iya. Freya masih berusaha. Jam 2:30. Freya tersenyum. Dia mengakhiri panggilan dengan senyum lebar, tentu saja dengan banyak rencana untuk bisa mendekati Sabiru lagi. Saat Sabiru menikah, dia tidak bisa datang karena sedang ada di luar kota. Dia menganggap remeh wanita yang dipinang laki-laki itu, kapanpun dia datang, dia aja pastikan tujuannya tercapai. Kelak dia akan tidur bersamaku di sini, ujar Freya seraya mengusap tempat tidurnya. Keesokan harinya, sekitar jam 1 siang, Sabiru pergi ke lokasi pertemuan. Dia membahas pekerjaan penting yang tentu saja akan menghasilkan uang banyak. Jam 2 dia datang, Tuan Agam sudah menyambut kedatangannya. Setelah mereka membahas pekerjaan, Sabiru baru keluar dari kantor laki-laki itu sekitar jam 4 sore. Sementara itu di tempat parkir, Freya mendatangi sopir pribadi Sabiru tanpa sepengetahuan laki-laki itu. Sopirnya Sabiru. Tanya Freya pada laki-laki paruh baya yang sedang mengelap mobil tuannya itu. Iya? Maaf siapa? Iya. Aku anak dari pemilik perusahaan ini, sekaligus temannya Sabiru. Oh, iya. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Waktu itu Biru pernah memberiku tumpangan, tapi aku ingat ada barangku yang tertinggal di mobil ini. Apa aku boleh mencarinya? Sebentar aja. Laki-laki itu sedikit mengernyit. Barang? Barang apa? Biar saya yang cari. Jangan. Ini barang pribadi soalnya. Apa Bapak mau ikut campur urusan majikan? Tanya Freya memancing. Laki-laki terdiam. Tolong, aku cuma sebentar aja kok. Baiklah. Akhirnya laki-laki itu membuka pintu mobil, membiarkan Freya masuk ke sana. Sopir tersebut sebenarnya tidak tahu barang apa yang wanita ini cari, sebab dia tidak menemukan barang elektronik atau apapun di sekitar kursi mobil. Dia pikir pasti tuannya atau wanita ini menyimpan barang di tempat penyimpanan barang yang ada di depan kemudi. Namun, kesempatan itu digunakan Freya untuk menyelipkan sebuah celana dalam di laci kecil depan kemudi. Dia lantas keluar setelah memastikan itu berada di lokasi yang benar. Udah ketemu. Ada di mana, Non? Udah dong, ini ada di laci bawah kemudi. Freya menunjukkan sebuah flash disk yang sengaja dia bawa sendiri sebagai alasan. Terima kasih, ya. Tapi tolong jangan bilang ke Sabiru kalau aku udah ngambil ini. Kenapa, Non? Nanti Bapak kena omel karena membiarkan aku masuk mobilnya tanpa izin. Lagi pula, ini hanya barang kecil. Aku kelupaan karena waktu itu terburu-buru keluar dari mobil ini. Oh, iya juga. Laki-laki itu baru sadar, dia termakan ucapan Freya. Ini ada uang rokok buat Bapak. Freya memberikan selembar uang 100.000 kepada laki-laki tersebut. Wah, terima kasih banyak, Non. Akhirnya, Freya pergi dari sana dengan senyum penuh arti. Dia mengenal Sabiru, laki-laki yang jarang sekali mengecek tempat-tempat tertentu dalam mobilnya.
Apa ini akan berdampak besar? Dia akan melihat reaksi istrinya nanti. Seira akhirnya sudah boleh pulang dan dia diminta istirahat total oleh dokter. Setiap hari, seharian dia berada di rumah. Tubuhnya yang masih lemah membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Paling dia akan berada di kursi taman untuk mengambil udara segar dan sinar matahari pagi beberapa menit. Malam harinya, dia menunggu Sabiru pulang. Rumah sepi sekali, terkadang mengobrol dengan Nyonya Mariana itu pun tidak bisa lama. Bu Fatia mulai sibuk dengan usahanya yang ramai pengunjung. Klik. Assalamualaikum. Kak Biru. Ya, ampun. Jangan loncat begitu dong, baby. Jantungku lama-lama bisa copot, ujar Sabiru karena melihat istrinya mendadak beranjak dan turun dari tempat tidur. Seneng banget kakak pulang, udah nungguin dari tadi. Udah kuduga kamu pasti belum tidur. Ini udah jam berapa? Kamu baru berapa hari keluar dari rumah sakit, baby? Seharusnya jangan tungguin aku. Sabiru mengusap-usap puncak kepala Seira, sambil menengok jam tangan. Sekarang sudah pukul 8 malam. Masih tidak terlalu malam sebenarnya, tapi dia khawatir Seira sakit lagi. Baru jam 8, kebanyakan tidur juga bikin kepalaku sakit. Bibir Seira sedikit mengerucut. Aku sengaja udah bikinin teh jahe, mau? Udah dingin. Enggak, baru 5 menit lalu. Pas kakak bilang udah deket mau masuk komplek. Seira pun mengambilkan secangkir teh untuk suaminya. Tumben udah disambut teh anget. Aku coba, iya. Seira mengangguk. Sabiru sedikit mengernyit, rasa apa ini? Seira bilang teh jahe, tapi rasanya sedikit aneh. Baby, apa ini rasa lengkuas? Hah? Lengkuas itu apaan? Sabiru setengah terbelalak. Baby, lengkuas sama jahe itu beda, sayangku. Ini yang kamu masukin itu lengkuas, bukan jahe. Ah, masa sih? Seira mengambil teh tersebut, dia baru menyicipnya dan membuat lidahnya merasakan rasa yang cukup kuat. Ah, tadi kata Mbak jahenya ada di kulkas, di sana ada banyak bumbu. Aku nggak tahu. Sabiru tertawa lepas. Seira cemberut. Langsung menaruh cangkirnya di atas meja kembali. Kak Biru, ketawa terus deh. Seira malu sendiri, dia tidak tahu banyak bumbu dapur karena tidak pernah memasak. Maaf. Tapi makasih buat tehnya, Aku hargai usaha kamu. Sabiru mengecup bibir Seira, membuat wanita itu tersipu. Aku mandi dulu, nanti kita ke bawah buat bikin teh lagi. Aku mendadak pengen dibuatin teh sama kamu, sayang. Beneran? Iya deh. Seira baru tersenyum lebar. Dia membantu membuka jas yang dikenakan suaminya. Membiarkan laki-laki itu membersihkan tubuhnya lebih dulu.